Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Nurlinda dalam video pembelajaran matematika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Sebelum kita masuk pada materi, adik-adik masih ingat tidak operasi perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya? Nah, mari kita mengingat kembali. Singkatnya seperti ini. Positif dikali positif hasilnya adalah positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Dan negatif dikali negatif hasilnya positif. Atau dengan kata lain, kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Oke, selanjutnya kita langsung saja pada pembahasan materi perkalian bentuk aljabar. Jika pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang dioperasikan adalah koefisiennya dengan syarat variabelnya harus sama atau merupakan suku sejenis, nah dalam perkalian bentuk aljabar tidak berlaku demikian. Nah, dalam perkalian bentuk aljabar, dua suku aljabar dapat dikalikan bagaimanapun bentuknya, walaupun variabelnya berbeda, tetap bisa dikalikan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, A dikali A. Nah, ini hasilnya adalah A pangkat 2. Soal selanjutnya, 3A dikali 2A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama kita kalikan dulu koefisiennya. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian kita kalikan variabelnya. Nah, karena variabelnya sama-sama A, jadi bisa langsung kita kalikan. A dikali A hasilnya adalah A pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 6A pangkat 2. Nah, bagaimana jika soalnya variabelnya berbeda? Nah, misalkan 2A dikali 2B. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama, kita kalikan dulu koefisiennya. 2 dikali 2 hasilnya 4, kemudian variabelnya mengikut. Nah, karena di sini variabelnya berbeda, jadi bisa kita gabungkan saja. A dikali B, berarti di sini hasilnya AB. Jadi, hasilnya adalah 4AB. Nah, soal selanjutnya, 4x pangkat 2 dikali 2x pangkat 2. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, kita kalikan dulu koefisiennya. 4 dikali 2 hasilnya 8, kemudian untuk variabelnya, x pangkat 2 dikali x. Nah, untuk memperoleh hasilnya, karena di sini sama-sama x, berarti kita jumlahkan pangkatnya. Nah, X di sini kan berpangkat 2. Kalau yang ini berpangkat 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, berarti X pangkat 3. Jadi, hasilnya adalah 8X pangkat 3. 2X pangkat 2Y dikali 3X Y pangkat 2. Kalau yang ini, berarti yang kita kalikan yang pertama itu adalah koefisiennya. 2 dikali 3 hasilnya 6, kemudian kita operasikan variabel-variabelnya satu per satu. Nah, untuk variabel X pangkat 2 kita kalikan dengan X. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya, karena di sini sama-sama X, berarti pangkatnya kita jumlahkan. X pangkat 2 dikali X pangkat 1, hasilnya adalah X pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk variabel Y dikali Y pangkat 2, hasilnya adalah Y pangkat 3. Nah, jadi hasilnya adalah 6X pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, bagaimana jika bentuk soalnya seperti ini? Untuk menyelesaikannya,
kita dapat menggunakan sifat distributif. Ingat kembali sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat pada bab sebelumnya. Nah, mari kita selesaikan. Jadi 5 ini berlaku untuk semua yang ada di dalam kurung. Buat si 2x, buat si negatif 3. Jadi istilahnya kita kali masuk. Nah, yang pertama 5 dikali 2x, hasilnya 10x. Kemudian 5 kali negatif 3, hasilnya negatif 15. Jadi hasilnya adalah 10x dikurang 15. Soal berikutnya, x tambah 3 dikali x tambah 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, dapat menggunakan rumus berikut. Jadi, yang pertama kita kalikan dulu, yaitu x dikali x sama dengan x pangkat 2. Kemudian, x dikali 4, hasilnya 4x. Lanjut ke 3 dikali x sama dengan 3x. Kemudian, 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, hasilnya x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3x tambah 12. Selanjutnya kita operasikan suku sejenis, berarti di sini x pangkat 2, kemudian 4x tambah 3x sama dengan 7x, ditambah 12. Jadi, hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah 7x tambah 12. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Untuk menguji pemahaman adik-adik, coba kerjakan soal latihan berikut. Demikianlah pembahasan tentang perkalian bentuk aljabar. Semoga dapat dipahami dan jangan malu bertanya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.